Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita walaupun suasananya hujan masih bisa istiqomah melaksanakan aktivitas Ramadan kita. Di siang hari melaksanakan puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih berjamaah. Semoga puasa kita hari ini dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, hari ini sebenarnya yang memberikan kultum Pak Halis, karena di Curungrejo hujannya sangat lebat sekali, beliau nggak bisa hadir, mohon maaf. Oleh karena itu saya diminta untuk menjadi ban serepnya. Semoga rasanya seperti Pak Halis. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Tentu saja tantangan yang kita hadapi adalah semakin besar. Tidak seperti 10 hari yang pertama. 10 hari pertama semangatnya luar biasa, ya. Dan bahkan masjid kita ini penuh. Ya. Di 10 hari yang kedua ini agak penuh. Jadi tinggal 3 shaf yang laki dan 3 shaf yang putri. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa bertahan sampai dengan akhir 10 hari yang terakhir. Semoga bapak ibu diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan akhirnya bisa menutup bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba menyegarkan ingatan kita untuk menghindari sifat-sifat yang jelek agar kita tidak merugi. Jamaah yang saya hormati, di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu dikatakan, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Para jamaah rahimakumullah, tatkala kita diingatkan dengan ayat ini, tentunya insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita masih memperhatikan, kita masih memiliki hati yang kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu dibuktikan dengan apa?
dibuktikan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Di siang melaksanakan puasa, sampai di malam kita melaksanakan qiyamul lail. Berarti insya Allah kita menyambut seruan dari Al-Baqarah 183 itu. Wahai orang-orang yang beriman, kita diseru untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Itu tandanya bahwa kita mau memahami ayat-ayat Allah, dan kita semoga termasuk orang yang memiliki mata tetapi dan mata kita insya Allah tidak kita gunakan untuk memandang pandangan-pandangan yang bersifat maksiat. Karena apa? Serentetan dari yang merusak puasa itu juga bisa berasal dari mata kita. Mata kita memandang, dengan mata kita itu menjadikan kemaksiatan. Itulah sebabnya tatkala kita memiliki mata yang normal secara fisik, mari kita gunakan untuk mentadaburi kekuasaan Allah dengan ayat-ayat yang berupa alam sekitar kita. Kemudian seruan Allah selalu kita sambut sebagai tanda orang yang beriman. Karena apa? Sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita selalu diingatkan setiap hari Jumat, terutama bapak-bapak yang melaksanakan sholat Jumat didahului dengan khutbah Jumat itu. Di sana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di penghujung ayat itu dikatakan, janganlah engkau mati sebelum menjadi manusia yang berserah diri atau manusia takwa. Perjuangan untuk memperoleh takwa, mempertahankan takwa, meningkatkan kualitas takwa, itu adalah puasa Ramadan ini. Karena di penghujung ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun. Itulah sebabnya para jamaah rahimakumullah, kita digembleng selama 1 bulan, 1 bulan penuh, ya. Sekali lagi kita digembleng 1 bulan penuh dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun, 1 bulan digunakan untuk menyegarkan lagi, penggemblengan lagi dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Itulah sebabnya janganlah kita sia-siakan, ya. Kalau kemarin-kemarin kita ada hal-hal yang tidak berkenan untuk kita laksanakan, mari kita tutup dengan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan yang akan datang. Itu sebagai tanda bahwa puasa kita itu berjalan dengan baik. Kemudian para jamaah rahimakumullah, mengapa kita harus seperti itu? Agar kita tidak diberikan label seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi apabila kita rangkum semuanya, apabila kita mempunyai mata tetapi tidak bisa dipergunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mempunyai telinga tetapi tidak bisa digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka yang demikian itu diisyaratkan dalam ayat ini seperti hewan ternak. Para jamaah rahimakumullah, di dalam diri manusia itu sebenarnya mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah sifat takabur.
sifat sombong, sifat riya, dan sifat ujub. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu dikatakan, Allah berfirman, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, kata Allah. Kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia yang dimaksud adalah Adam, engkau ciptakan dari tanah. Ini menunjukkan sebuah kesombongan yang luar biasa. Bangga akan dirinya sendiri, merasa dirinya yang paling hebat di antara yang lain, merasa dirinya yang paling baik, paling terhormat. Di dalam diri manusia yang beriman, manusia yang berserah diri kepada Allah, ini harus kita hilangkan. Karena apabila ini menjangkit pada diri kita, maka sifat ini akan menjadi hijab dalam hati manusia. Kalau seseorang itu ada hijab kesombongan yang menutup hati kita, hati manusia, maka orang itu akan selalu menilai orang lain di bawahnya, akan menyepelekan saudara-saudaranya. Padahal kita dididik dalam Islam, kita berada pada posisi yang sama. Itulah sebabnya tatkala kita melaksanakan sholat berjamaah itu, maka menunjukkan kesetaraan di antara kita bersama-sama, menunjukkan egaliter di antara kita bersama-sama. Jadi kita di hadapan Allah bukan didasarkan pada penilaian fisik semata, tetapi juga didasarkan lebih kuat pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sifat jelek yang kedua yang harus kita segarkan ingatan kita adalah keras kepala juga sekaligus sombong itu. Ini menunjukkan kekufuran iblis, bukan karena kejahilannya, bukan karena kebodohannya, tetapi karena keras kepala sekaligus juga sombong. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 itu dikatakan, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 17 itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai orang yang beriman itu mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa. Tatkala kita mampu menerobos tantangan itu, maka pada posisinya iblis itu terbelenggu. Ya, terbelenggu. Kenapa demikian? Tidak mampu menggoda manusia. Itulah sebabnya sekali lagi puasa Ramadan ini dalam rangka mengendalikan kesombongan diri kita. Itulah sebabnya para jamaah rahimakumullah, tatkala kita di siang hari berpuasa dalam kondisi lapar dan dahaga itu sebenarnya kita disuruh untuk mengevaluasi, menilai diri kita dan ikut merasakan bagaimana sengsaranya orang yang sedang kelaparan itu. Ini yang harus kita cermati bersama-sama, sehingga keluar dari Ramadan nanti kita akan memiliki rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Itulah sebabnya insya Allah nanti di Masjid Nurul Hidayah ini Ibu-Ibu Aisyah akan melaksanakan kegiatan kepedulian sosial. Oleh karena itu mari kita dukung bersama-sama. Ini sebagai salah satu implementasi daripada puasa Ramadan ini. Para jamaah rahimakumullah,
dari dua hal tadi, dari empat yang semestinya kita sampaikan, semoga mampu mengingatkan kepada kita bersama, termasuk saya sendiri, agar kita selalu menghindari sifat-sifat yang jelek itu, supaya tidak merusak puasa kita, dan pada akhirnya benar-benar kita memperoleh tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga di hari-hari berikutnya kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, dan Allah selalu membimbing kita, dan pada akhirnya kita memperoleh apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan